Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luar gerimis guys. Selamat datang kembali di Real Channel 18. Apa kabar sahabat Dumaku? Semoga kita semua selalu sehat. Jangan lupa senyum, jangan lupa sedekah. Oke? Sahabatku, mungkin ini bukan satu pembahasan yang penting untuk dibahas ya, tapi aku cuma ingin berbagi sharing kepada kalian apa sih bedanya bedanya antara hukum tabur tuai dengan karma. Mungkin kalian yang mendengarkan ini punya jauh lebih banyak pemahaman tentang hal ini dibandingkan aku yang baru belajar, ya kan. Itu pun belajarnya otodidak, nggak ada guru, nggak ada siapa-siapa. Aku cuman kebetulan suka baca. Jadi aku tuh dalam masa healing kemarin dari rasa sakit aku atas pengkhianatan suamiku, aku tuh jadi banyak membaca. Jadi akhirnya aku tahu bahwa ini ternyata sesuatu hal yang unik yang harusnya difahami oleh kita sebagai manusia, bahwasanya kalau bisa kita tidak melakukan hal-hal yang sifatnya buruk, karena nanti dampaknya akan luar biasa juga ke kitanya gitu. Oke, salah satu hukum alam yang tidak tertulis setahu aku tapi berlaku secara universal, ya maksudnya semua orang itu juga menganggap itu sebagai kayak apa ya, bukan hukum tertulis tapi kayak gimana ya, terpatri gitu dalam diri kita, itu adalah bahwa adanya hukum tabur tuai. Setiap orang yang menabur hal baik, suatu hari nanti, suatu kelak waktu nanti, dia akan menuai kebaikan yang pernah dia taburkan sebelumnya. Jadi hukum tabur tuai itu bahwasanya segala sesuatu yang kita lakukan itu mempunyai akibat. Kita sebagai manusia memilih hak kita untuk mau hidup baikkah, mau hidup benarkah, atau mau jadi penipu, atau mau jadi orang jahat kepada orang lain. Nah, itu sepenuhnya pilihan dari diri kita masing-masing. Tapi perlu diingat, siapa yang menabur kebenaran, dia akan mendapat pahala yang tetap, yang berlimpah dalam kebenaran. Dan orang yang menabur kecurangan, hanya bencana yang akan dia tuai gitu. Jadi ini sebenarnya saya tujukan kepada suami aku ya, kepada atau siapapun yang berhubungan dengan suami aku gitu. Jadi kalau kalau kalian ternyata sampai dengan usia kalian sekarang itu kalian hanya menuai bencana dan bencana, ada baiknya buat kalian untuk introspeksi. Kenapa ya kok yang aku terima bencana? Kenapa ya kok aku terus dikhianati teman? Kenapa ya kok aku terus dicurangi orang? Kenapa ya kok aku masih ditipu orang? Nah, karena apa yang kamu lakukan ya sama di masa dulunya. Kamu suka bohong, kamu suka nipu, kamu suka licik sama orang, ya akan berdampak seperti itu ke kehidupan kamu di suatu hari yang akan datang. Memang kita tidak bisa pungkiri bahwa manusia itu memiliki hati atau sifat egois ya, atau tinggi kecilnya ego kita itu ya hanya kita yang bisa mengontrolnya. Sifat yang tidak mau kalah masih lekat gitu pada diri kita masing-masing sebagai manusia gitu. Hal ini yang kadang membuat seseorang itu mengingkari kejujuran hatinya, mengingkari apa kata hatinya gitu. Banyak yang rela membohongi orang lain, bahkan mungkin dirinya sendiri pun dibohongi hanya untuk menutupi apa yang jadi kelemahannya. Contohnya suamiku melakukan banyak kebohongan. Dari kebohongan satu, dia numpuk lagi kebohongannya, dia numpuk lagi kebohongan yang lain untuk menutupi kebohongan sebelumnya, terus dia numpuk lagi kebohongan baru untuk menutupi kebohongan yang lama gitu. Jadi
itu terus akan berkelanjutan semasa hidupnya. Kalau suamiku sendiri tidak mau berusaha atau tidak mau belajar untuk memperbaiki pribadinya, itu akan sangat membawa dampak yang sangat buruk pada dia dan masa depannya. Memang tidak ada yang tidak menginginkan pujian, ya kan, makanya mereka suka bohong karena mereka mungkin pengen dipuji atau pengen dihargai gitu kan. Akan tetapi kalau kita berbuat curang, itu bukanlah satu-satunya cara yang dapat kita lakukan untuk memperoleh atau mendapatkan pujian tersebut gitu. Jadi kalaupun mau dipuji ya karena kita berprestasi bagus, kalau kita mau diapresiasi ya karena kita melakukan hal bagus. Jadi kayak aku juga gitu ya, aku sepanjang hidup aku dengan dia, kemarin pernikahan 5 tahun itu, aku mencoba melakukan hal terbaik yang bisa aku lakukan. Aku mencoba melakukan atau menumpuk hal baik yang bisa aku kerjakan. Tapi kalau ternyata ujung-ujungnya aku itu sia-siakan, aku dikhianati, jadi yang problem itu bukan akunya, tapi adalah problem orang yang ada di sekitar aku, ya kan. Karena memang jiwanya dia mungkin pada dasarnya adalah jiwa yang tidak senang apabila memilih perbuatan baik. Dia lebih cenderung untuk melakukan suatu perbuatan jahat daripada menimbun kebaikan gitu kan. Semua balik lagi ke diri kita masing-masing. Kalau kita berbuat curang ya jangan marah jika suatu hari nanti ada orang mencurangi kita gitu loh, ya kan. Tapi kalau kita berbuatnya baik, insya Allah yang akan terjadi adalah keberkahan gitu kan. Jadi harus diakui bahwa kebohongan itu memang menyelamatkan mereka-mereka yang suka mencari perhatian atau suka mencari pujian dengan cara mereka gitu. Tapi itu hanya sifatnya sementara gitu, bukan abadi, bukan kekal gitu, enggak gitu. Karena ya sementara aja, cepat hilang gitu, gone with the wind gitu. Jadi akan ada banyak hal menunggumu untuk merasakan akibat apa yang bakal kamu terima atas tingkah lakumu itu. Jadi hal itu yang kerap dikenal dengan yang namanya hukum tabur tuai di masyarakat kita. Apa yang kamu tabur ya itu yang akan kamu tuai. Begitu juga suami aku terutama ya, apa yang dia sudah tabur, keburukan atau pengkhianatan, atau dia sudah menaburkan, dia sudah menyanyiakan hidup aku sebagai istrinya, atau dia sudah melakukan tindakan buruk terhadap aku sebagai istrinya, ya suatu hari nanti dia akan menuai balik apa yang sudah dia lakukan. Kalau nggak kena di suamiku, kan punya anak ya kan, anak cowok ada anak cewek, jadi ya lillahi ta'ala ya kalau itu kejadian sama anak-anaknya dia. Jadi tapi nanti yang sakit siapa? Kan orang tuanya juga ya kan, dianya juga, suamiku juga kan gitu. Tapi makanya aku selalu cerewet sama suamiku, kalau bisa sebelum ajal menjemput gitu. Semakin tua umur kita, harusnya kita udah semakin banyak bertobat sama Tuhan, kita mohon ampunan sama Tuhan gitu. Jangan lagi berbuat kesalahan, jangan ikutin lagi nafsumu, jangan dengarkan lagi apa kata Ato, jangan dengarkan lagi apa kata racun-racun itu gitu, nyuruh-nyuruh kamu kawin cerai, kawin lagi ceraiin, kawin lagi ceraiin gitu. Jangan dengerin lagi bisikan setan yang nyuruh kamu korupsi lah, yang kamu akhirnya dimintain duit melulu lah sama bapakmu yang nggak tahu diri itu, si tua bangka itu atau apa gitu. Itu jangan kamu ikuti gitu. Kamu harus bisa mengkontrol emosimu, kamu harus bisa memanage dirimu, kamu harus bisa memanage nafsumu, supaya yang ada itu adalah perbuatan baik. Jadi tidak kebohongan lagi, tidak tipu-tipu lagi, tidak hal buruk lagi gitu. Cepat-cepat berubah lah, cepat-cepat berusaha untuk menjadi yang lebih baik, itu harusnya sudah kamu lakukan. Yang keduanya hukum tabur tuai gitu ya, dalam kaitannya dengan balasan yang selama di dunia ini. Jadi orang menabur kecurangan ya pastinya dia akan menuai bencana yang seperti aku tadi bilang kan. Begitu juga sebaliknya. Jadi jangan sepelekan hukum tabur tuai, karena hukum ini tidak bekerja secara mekanis gitu, seperti halnya mungkin hukum karma gitu. Kadangkala seseorang menuai yang baik dari apa yang mereka tidak tabur. Misalkan ya, aku berbuat baik sama kamu, terus
ternyata kamu dan keluargamu tidak berbuat baik lagi ke aku, tapi ternyata yang membalas kebaikan ke aku itu orang lain gitu. Jadi ya itu hukum tabur tuai ya. Jadi tidak selamanya, tidak selalu kita mendapat hukum tabur baik dari orang yang kita baikin gitu loh. Jadi biarpun aku melakukan semua dengan kebaikan gitu, belum tentu kamu ataupun keluarga kamu melakukan hal baik lagi sama aku gitu, ya kan? Karena mungkin kalian terbiasa hidup yang tidak baik, jadi apa yang kalian lakukan ya semuanya tidak baik gitu. Oke, terus jadi yang jelas ada kuasa Tuhan yang mewarnai kehidupan manusia. Pendeknya itu cara kerja Tuhan itu ya begitu indah, begitu dinamis gitu. Jadi siapapun yang melakukan kejahatan tidak sebenarnya tidak peduli seberapa besarnya atau seberapa kecilnya kejahatan itu, tapi kalau kita bersungguh-sungguh datang sama Tuhan, meminta ampunan, kita bertobat, maka semua kejahatan itu pasti akan diampuni gitu. Begitu juga dengan aku dan suami aku gitu. Kalaupun selama dalam masa hampir 6 tahun kemarin ya, pernikahan aku dan dia ternyata berantakan sekarang gitu, berarti ada yang salah dalam diri aku maupun diri suami aku gitu kan. Kalau misalkan itu mau sama-sama introspeksi diri, sama-sama memperbaiki diri, menjadikan diri ini lebih baik, menjadikan diri ini lebih pribadi yang baik gitu, itu pasti Tuhan membukakan jalan untuk kita supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya gitu. Nah, pertanyaannya apakah konsep tentang hukum tentang hukum tabur tuai ini sama dengan hukum karma? Nah, itu pertanyaannya kan. Nah, kalau menurut saya gitu ya, karma itu lebih merujuk pada sebuah hukum sebab akibat gitu. Jadi tindakan manusia itu termasuk pikiran, kelakuannya atau perkataannya seseorang itu mempengaruhi keadaan orang itu di kehidupan dia selanjutnya. Nah, karma itu sangat berhubungan dengan konsep lahirnya kembali jiwa kita, maksudnya yang disebut dengan reinkarnasi ya. Tapi aku juga nggak tahu persis reinkarnasi itu apa. Jadi ilmuku juga sangat kecil sekali. Cuman yang aku pahami dari kejadian pernikahan aku dengan suami aku 5-6 tahun kemarin itu, reinkarnasi itu atau kehidupan terlahir kembali itu adalah kehidupan berulang sampai seseorang itu mencapai kesempurnaan, yang dia dibebaskan dari siklus kehidupan yang berulang. Jadi misalkan gini, kita pacaran sama si A, dulu aku pacaran sama si A, ternyata putus nih ya kan, karena kurang Jawa, aku perempuan Jawa lah, sementara dia itu orang Sunda. Jadi orang tuanya meyakini bahwa kalau lakinya Sunda dengan perempuan Jawa itu seperti kakak menikahi adik, jadi itu dilarang gitu. Nah, kita itu nggak bisa memaksakan diri kita untuk terus menerus memaksakan diri untuk menikah dengan orang itu, karena kita sendiri juga terhalang oleh hukum adat kan gitu. Jadi gagal kan. Nah, tapi masalah dulu yang terjadi dengan kegagalan pertama itu mungkin tidak kita selesaikan karmanya. Pada saat itu aku sendiri juga mungkin masih menyimpan rasa rasa sedih ya, mungkin rasa sedikit marah sama ibunya, atau mungkin dendam karena dulu aku nggak boleh nikah sama anaknya gitu. Jadi itu kebawa sampai puluhan tahun misalkan gitu ya, sehingga sampai aku ketemu lagi dengan orang serius yang kedua gitu. Karena yang karma yang dulu itu tidak aku selesaikan dengan baik, terus aku ketemu lagi dengan orang yang kedua gitu, dan karena satu hal sehingga kami batal menikah. Pada saat itu aku memergokin yang kedua itu, tapi masih hampir baru mau akan berencana menikah gitu. Ternyata dia selingkuh duluan, ketahuan duluan gitu. Jadi aku memutuskan untuk tidak meneruskan keinginan aku untuk menikah dengan orang itu,
karena belum menikah aja udah kejadian selingkuh, apalagi nanti setelah menikah kan gitu. Sehingga akhirnya aku memutuskan untuk meninggalkan atau untuk tidak melanjutkan hubungan aku dengan orang kedua itu. Nah tapi ternyata aku nggak sadar kalau karma yang ada pada saat itu, mungkin aku juga kekecewaan aku karena batal nikah lagi, sakit hatinya aku karena kebetulan yang kedua kemarin itu kan adalah dari orang yang kaya raya, sementara aku kan bukan dari orang yang berada gitu, orang tua aku kan bukan orang yang kaya raya. Jadi aku juga sempat mengalami yang namanya hinaan entah apa, jadi itu kupendam selama hidup aku sampai dengan kemarin-kemarin gitu ya. Jadi aku selalu berdoanya tuh, ya Tuhan, aku kok sedih ya, aku dihina begini, aku sedih, kayaknya aku nggak terima, aku rasanya sakit hati rasanya. Pokoknya itu, jadi yang kita pelihara adalah kesakitan kita, yang kita pelihara dalam diri kita adalah hal buruk gitu, hal buruk yang sebenarnya isinya hanya kecewa, hanya sedih, hanya marah, dendam, iri hati, sakit hati. Nah itu, nah kita itu, tapi kita tidak berusaha untuk menyelesaikan gimana caranya ya menghempaskan kepahitan itu, gimana caranya ya mengeluarkan rasa sakit itu, gimana caranya mengobati luka batin itu. Aku nggak kepikiran untuk menyelesaikan itu gitu, hingga akhirnya aku ketemu dengan suami aku gitu, dan aku menikah dengan suami aku, dan aku sekarang mengalami hal yang sama. Itu artinya aku mengulang kejadian yang sama, cuma bedanya adalah dengan suamiku aku menikah, dengan dua yang sebelumnya aku nggak menikah. Tapi apapun permasalahannya, kejadiannya sama. Yang aku dapati adalah kekecewaan, yang aku dapati pengkhianatan, yang aku dapatin hinaan, yang aku dapatin kesakitan, yang aku dapatin aku disia-siakan gitu. Jadi kejadiannya sama kurang lebihnya, tapi dengan orang yang berbeda, dengan tempat dan kejadian yang berbeda, tapi itu berulang gitu, kejadiannya berulang. Itu yang disebut dengan reinkarnasi, mungkin seperti itu guys. Jadi itu yang aku pahami dari rasa atau dari healing, self healing aku selama ada kejadian dalam 2 tahun ini aku dihianati sama suamiku. Makanya sekarang aku tuh berusaha untuk melepaskan segala rasa sakitku, rasa dendamku, rasa perihku, rasa pedihku, rasa sakit hatiku. Pokoknya semua yang rasa-rasa toksik itu aku hempaskan, betul-betul hempaskan, sehingga aku belajar mengampuni, aku belajar memaafkan, aku belajar menerima menerima keadaan ini sebagai satu ujian yang harus aku jalani. Dan yang lebih penting adalah aku belajar memaafkan diriku sendiri, karena selama ini aku sudah membiarkan diriku hidup dalam racun gitu ya, membiarkan diriku hidup dipenuhi oleh racun kehidupan. Jadi yang ada tuh adalah benci, yang ada tuh sakit hati, yang ada tuh ya gitu, itu yang perasaanku pelihara gitu loh. Jadi itu aku nggak mau lagi menyimpan itu semua. Makanya sekarang aku banyak membaca buku tentang ikhlas, banyak membaca buku tentang bagaimana caranya mengampuni, banyak membaca buku tentang bagaimana caranya memaafkan gitu, bagaimana caranya keluar dari karma buruk yang sudah menghantui kehidupan kita. Mungkin kalian juga nggak sadar seperti halnya aku gitu, kenapa ya kok aku nelangsa terus hidupnya, kenapa ya percintaanku gagal terus, kenapa ya aku kok mengalami hal yang buruk terus, atau kenapa ya cerita cintaku selalu berakhir menyakitkan. Ya itu mungkin apa yang terjadi sama aku beda dengan apa yang kalian alami, tapi aku bisa sharing bahwasannya kejadian repetition itu atau kejadian yang berulang itu, alias reinkarnasi itu adalah perbuatan buruk yang terjadi selama berulang, menjadi pengulangan tanpa kita sadari. Nah, itu yang harus kita bebaskan dari siklus kehidupan kita yang sekarang, supaya tidak berulang lagi di kehidupan yang akan datang ketika kita menemukan orang lain yang baru ya. Jadi kita siap menerima orang yang baru, atau kita dipertemukan atau dipersatukan kembali dengan orang yang lama yang sudah melukai kita, yang sudah menyakiti kita, tapi dengan jiwa dia yang baru gitu loh, dengan jiwa dia yang baru, yang lebih dewasa, yang lebih paham apa itu
hidup gitu kan, yang lebih mengerti, menyadari kesalahannya di mana. Ya itu mungkin maksudnya seperti itu. Jadi kalian ngerti sekarang ya bedanya hukum tabur tuai dengan karma. Itu versi aku ya guys, bisa jadi aku salah tapi bisa jadi aku juga benar pemahamannya gitu. Jadi aku nggak mau terus menerus hidup dalam kekesalan atau dendam kesumat yang kusimpan berpuluh-puluh tahun kepada siapapun yang pernah menzolimi aku, atau bahkan kepada siapapun yang aku pernah zolimi. Sekarang doaku tuh sama Allah hanya, ya Allah, aku mohon dimaafkan diriku ini. Aku juga minta maaf pada diriku sendiri karena selama bertahun-tahun aku membiarkan diriku penuh dengan racun dalam tubuh aku gitu. Jadi sekarang pelan-pelan semua aku hempaskan keluar, pelan-pelan aku lepaskan semua rasa itu, dan aku mulai memperbanyak dengan memaafkan, memperbanyak dengan mengikhlaskan, dengan memaafkan. Pokoknya aku memperbanyak kehidupan rasa yang positif daripada negatifnya gitu. Jadi supaya kehidupan nanti selanjutnya itu kita mempunyai kualitas hidup yang lebih baik, lebih tinggi. Jadi kita terhindar dari hal-hal yang mungkin bisa mencelakai kita lagi karena karma-karma yang dulu belum terbayarkan sepenuhnya gitu loh guys ya. Jadi tapi kalau kita berhasil menghempaskan semua kesakitan itu, insya Allah Tuhan akan membukakan pintu yang baik terhadap hidup kita dan masa depan kita jauh lebih bagus dari yang sekarang. Jadi sekali lagi aku garis bawahi ya guys, bahwa karma itu adalah segala perbuatan yang dilakukan yang akan memiliki akibat pada si pelakunya gitu ya, di kehidupan dia selanjutnya. Tindakan buruk saat ini akan mengakibatkan keburukan di masa yang datang. Jadi perilaku yang baik atau perilaku yang tidak baik akan berakibat pada perilaku yang kamu terima di masa yang datang. Jadi hidup sepenuhnya adalah pilihan. Kalian mau pilih menjadi baik atau menjadi buruk, itu terserah sama kalian, ya kan. Kalau aku sudah feel so scary guys. Jadi sekarang aku mau hidup yang baik-baik aja gitu, yang menebar kebaikan ke sana kemari, memperbanyak amal gitu aja guys. Oke, jadi karena ini merupakan hukum sebab akibat, jadi ada saksi, ada reaksi gitu. Jadi kalau berbuat baik maka kita akan mendapatkan balasan yang baik. Kalau kita berbuat yang buruk ya kita akan mendapatkan perbuatan buruk gitu. Tapi kita tidak boleh gitu menebak hal goib gitu. Misalkan nih ya, kamu sakit nih ya, kamu sakit, aku sakit nih misalkan. Terus ada orang bilang gini, oh ya iyalah Aram sakit gitu, dikasih sakit ya pantas aja karena dulu dia jahat sama si A, si B, si C misalkan. Atau kalian sakit, terus aku bakal ngomong gini, iya lu sih dulu dikasih tahu ngeyel sih, kamu sering nyakitin orang jadi sekarang lu sakit. Itu kita nggak boleh ya guys kayak gitu. Kita nggak boleh menebak hal gaib seperti itu. Namanya kita mendahului kehendak Tuhan, karena belum tentu apa yang kita pikirkan itu adalah yang benarnya yang terjadi. Bisa jadi memang dia saatnya sakit gitu, bisa jadi karena Allah mengendaki dia sakit, kita sakit karena Allah ingin menipiskan dosa kita atau membuang dosa kita dari tubuh kita. Bisa jadi sakitnya itu sebagai ujian bahwa dia akan mendapatkan kehidupan lebih baik. Jadi kita nggak boleh menebak-nebak sesuatu yang sebenarnya kita di luar konteks dari kuasa Tuhan. Itu nggak boleh ya guys. Yang jelas kalau misalkan ada orang meninggal nih, karena misalkan tiba-tiba meninggal kenapa, misalkan ada rekam jejaknya kenapa dan sebagainya, kita nggak boleh ngomong ya iyalah jelas aja dia mati karena dulu dia begini-begini. Itu kita nggak boleh ya guys. Sekali lagi jangan pernah bicara seperti itu tentang hal seperti itu pamalik guys, nggak boleh. Oke. Jadi tidak dibenarkan jika memastikan hukum sebab akibat itu mengaitkannya dengan hal-hal atau menebak-nebak hal gaib seperti tadi contoh yang aku berikan. Jadi biarpun
kita atau biarpun kamu, biarpun siapapun sakit parah sekarang itu belum tentu gitu, belum tentu itu karena kena hukum karma, atau belum tentu sakitnya itu karena hukum tabur tuai, belum tentu ya guys. Jadi kita nggak boleh nebak-nebak ya guys. Kita juga nggak perlu cari tahu dari mana ia tahu, atau kita nggak perlu cari tahu apa penyebabnya dia sakit, apa penyebabnya dia dosa apa yang dia sudah lakukan sehingga menyebabkan dia sakit gitu misalkan, atau apa itu kita nggak boleh ya guys. Jadi lebih baik kita doakan semoga sakitnya nggak parah, terus dia disembuhkan sehingga dia bisa beraktivitas dengan normal lagi. Karena sebisa mungkin pokoknya kalau ada hal seperti ini terjadi dalam hidup kita yang kita lihat gitu, kita doain aja, pokoknya doain yang terbaik buat mereka gitu. Buat kita, kalau kita punya hati yang sakit karena kita sakit fisik atau nggak fisik ya, kita yang utama adalah kita memaafkan diri kita sendiri gitu. Kita maafkan diri kita sendiri, kita menyayangi diri kita sendiri, baru setelah itu kita bisa bicara untuk memaafkan atau menyayangi orang lain gitu. Oke ya guys, jadi sekali lagi manusia itu apabila telah meninggal itu ya dia nggak akan bangkit kembali. Jadi jangan salah kaprah ya guys. Kan mungkin di luar sana ada yang bilang katanya reinkarnasi itu dari orang yang meninggal terus dia bisa hidup kembali. Itu juga menurut aku sih kita tidak boleh pada porsi yang membenarkan atau menyalahkan gitu, karena segala sesuatu itu adalah yang hak, yang benar itu hanya milik Allah, yang tahu kepastiannya itu hanya Allah. Tapi kita sebagai manusia punya tanggung jawab untuk memilih kehidupan apapun yang kita pilih, mau baik mau buruk itu pokoknya nanti semua ada hitungannya. Kita nggak kena di dunia, kita pasti kena di akhirat. Jadi kalau apapun masalah yang terjadi sama kita ya kita harus hadapi, kita harus nggak boleh lari dari kenyataan, kita selesaikan, kita lepaskan karmanya, kita hempaskan semua toksik energi negatifnya, sehingga yang ada itu adalah energi positif yang akan mengiringi langkah kita nantinya dan membawa kita pada sukses dunia akhirat. Jadi itu aja guys, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian. Salam sayang dari saya untuk keluarga kalian di rumah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau ada yang mau DM aku, mau tanya, mau curhat, mau apa juga boleh. Mana tahu aku punya solusinya buat kalian. Tapi sekali lagi aku membuat vlog ini tujuannya sebenarnya untuk pribadi aku, mengingatkan aku pada kejadian yang buruk, menjadikan itu sebagai pelajaran supaya tidak kejadian lagi di masa yang akan datang. Mudah-mudahan ini bermanfaat, ambil sisi baiknya, buang yang buruk, sehingga kita juga tidak lupa memohonkan ampun atas semua kesalahan dan dosa yang sudah kita lakukan, baik sengaja ataupun tidak sengaja, pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itu hanya itu dulu untuk hari ini. Nanti aku buat vlog yang baik lagi, yang bisa memotivasi kalian lagi di kemudian harinya. Ini semua yang aku ceritakan adalah based on the truly story happen on my life. Jadi bukan rekayasa, bukan apa kata orang, bukan apa kata dunia, tapi ini apa kata kejadiannya adalah apa yang terjadi antara aku dan suamiku dalam 5-6 tahun ke belakang. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.